Oke baik, selamat sore Master, kami izin wawancara. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Rihan Gifari dari Artemis 12. Panggilnya siapa? Panggilnya Regif. Regif. Kenalin, aku Bintang Aryanada, biasa dipanggil Bintang, Artemis 043. Perkenalan, Haikal Azhar Ilham, biasa dipanggil Haikal, Artemis 023. Perkenalkan, namaku Liu Thompson Rafael Gunawan, Artemis 001, bisa dipanggil Tompi. Oke. Kenalin, nama gue Nathan Florencio Hu, bisa dipanggil Nathan. Gue Artemis 011. Perkenalkan, gue Theodore Kimi Vikensen Gunawan, panggilnya Kimi, Artemis 032. Oke, jadi boleh Master perkenalan nama lengkap, nama panggilan, NIM sama jabatan di KMPN. Oke. Kenalin, aku Petra Jose Putrastorus, biasa dipanggil Petra, Apollo 061. Apa tadi jabatannya? Ya, jabatan di KMPN. Jabatan anggota biasa KMPN dan staf divisi hubungan luar dan alumni KMPN. Oke, jadi aku mulai dulu pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan dari aku, apa ya? Kayak selama di KMPN tuh kegiatannya ngapain aja sih, Kak? Boleh diceritain nggak? Kegiatan yang biasanya barengan gitu atau kayak proker? Yang mana-mana? Oh, ya apa ya? Palingan kalau di luar proker ya, itu palingan datang ke sekre, nongkrong, main Mobile Legend bareng-bareng. Kadang waktu itu ngapain ya? Kadang ada futsalan, belajar dekat-dekat ujian tuh biasanya sekre itu rame tuh, orang-orang belajar. Baru ngapain lagi ya di sekre ya? Nugas bareng-bareng, nyoni di Sonic bareng-bareng di sini dulu di Supersonic maksudnya ya. Ya begituan lah. Kalau di luar proker ya, kalau di luar proker gitu. Kalau kegiatan yang di prokernya ngapain? Di proker, company visit waktu itu ke PTDI sama GMF. Lalu ikut apa aku ya? Di Statalis KMPN yang tahun lalu. Kemudian Portal itu kan olahraga otoliental yang main, ada olahraga futsal, basket, badminton, ada juga game Mobile Legends, Valorant gitu-gituan lah. Kemudian ada Kopiawan tuh kayak talk show sama alumni PN, alumni penerbangan. Kemudian KMPN 17-an waktu itu ada apa di desa, KMPN gerak waktu itu ke desa di mana itu ya, lupa aku. Banyak lah, begitu-gituan lah. Oh, KMPN hopping, KMPN kesana kemari, biasanya itu ke himpunan-himpunan di ITB, entah kemana-mana aja. Oke, jadi gue mau nanya, mungkin apa berdasarkan yang tadi itu kan, kalau yang hubungan luar dan alumni ada ngelakuin company visit kan. Cuma kalau di KMPN sendiri kan ada divisi apa sih namanya, profesi itu. Berarti saya gue juga dengar dari yang lain itu ada yang bilang kayak dari profesi juga nggak bisa company visit. Jadi ini kayak sort of kayak kerjasama gitu atau kayak gimana? Iya, jadi company visit itu sebenarnya ada kerjasama ya. Proker-proker KMPN itu banyak kan kerjasama. Company visit itu company-nya yang mana, itu biasanya dilihatnya dari keprofesian, karena mereka yang punya data, alumni penerbangan tuh biasanya kerjanya di mana. Nah, tapi yang bakal menghubungi itu adalah pihak Hubla, hubungan luar dan alumni. Mereka yang bakal ya menghubungi lah, reach out, bilang mau gimana gitu-gituannya. Dan biasanya kalau company visit itu biasanya dibantuin sama dosen, karena dosen juga punya kenalan di sana, biasanya gitu sih. Oke. Berarti Master Petra sendiri yang ngurus. Kan tadi apa? LO hubungan alumni dengan ya, Lubla. Nggak sendirian lah. Kan Hubla itu kan ada staff-staffannya ya. Jadi kayak kami berberapa kami sekarang ya? Vero, Vico, aku, Arya, banyak lah, mendekati 10 orang. Jadi kayak ya udah bagi-bagi tugas aja. Kayak kalau kamu divisi yang ini kamu yang ini kamu, kalau Kopiawan pertama kamu, Kopiawan kedua kamu, untuk ujian natalis kamu, gitu-gituan. Jadi benar-benar
bisa dibagi tugas karena sumber dayanya sangat mumpuni lah istilahnya, sumber daya manusianya. Oke, ada lagi? Gua mau kepo tentang apa yang di luar locker. Dari Master sendiri yang paling seru kira-kira apa? Paling seru adalah ketika lu bisa kumpul bareng, seru-seruan bareng sama KMPN yang lain di luar poker. Ini sebenarnya hitungannya poker juga sih, tapi kayak bukan poker, sorry. Jadi Wisok tuh misalnya Wispril kemarin itu tuh ada Wish Night. Wish Night itu adalah acara seru-seruannya pelepasan wisudawan dan wisudawati. Nah, waktu itu di mana ya, di kafe mana gitu. Jadi beneran kayak tiap angkatan itu ada yang ngeband, bener-bener seru-seruannya nyanyi, joget-joget, makan bareng, seru-seruannya di situ sih. Jadi basically bonding sama satu keluarga gitu. Itu beneran dapat banget lah kalau sampai ini. Oke, terima kasih Mas. Yang lain ada yang mau tanya dulu? Gue mau nanya, kenapa kakak milih jabatan yang kakak pilih itu? Kenapa Hubla? Iya. Oke. Kenapa Hubla? Pertama jauh banget sih. Sebelum aku masuk ITB, kalau kalian dengar, base-nya ITB itu adalah alumninya. Ikatan alumni ITB itu dibilang paling kuat di Indonesia. Benar? Dibilang katanya. Oke? Nah, jadi di mindsetku itu masuk himpunan itu ada kayak sebuah kurikulum. Kenapa? Karena dengan masuk himpunan lu dapat ikatan alumni. Kemudian ternyata setelah masuk, karena benar-benar pengen berhubungan dengan alumninya, makanya ngambilnya Hubla, hubungan luar dan alumni, supaya makin dekat lagi lah. Jadi, oke, untuk jabatan ini ya, aku masih nge-staff saat ini ya, belum megang jabatan ring 1-2. Jadi kayak, ya itulah, itu beneran gara-gara pengen dapat koneksi alumninya aja. Gitu sih. Ada lagi yang mau tanyain? Hubungan sama alumni berarti ada info locker gitu nggak? Kalau ada kayak carinya itu kalau di dalam KMPN dulu carinya di wadah apa gitu, di media apa gitu. Oke. Untuk locker, kalau misalnya perusahaan benar-benar membuka untuk seluruh KMPN, dia bakal ngirim ke BPP, biasanya langsung ke Kahim sih, karena Kahimnya yang punya kontak. Kalau enggak, ke bidang keprofesian. Nah, keprofesian itu yang bakal bikin sebuah broadcast gitu, bahwa dibuka ada untuk pekerjaan lah gitu ceritanya. Nah, tapi mengingat ini Indonesia, biasanya tuh nggak langsung dibuka begitu. Biasanya mouth to mouth doang gitu loh. Kemarin kalau nggak salah ada satu tuh yang untuk magang yang beneran ada brosurnya, magang Garuda, tapi yang untuk haji. Jadi magang untuk bagian apanya lah gitu, lupa aku. Waktu itu ada brosurnya di sini, tapi sekarang nggak tahu udah kemana. Selama berhimpun di KMPN, boleh sharing nggak kayak yang didapat tuh kayak apa aja, keuntungan gitu? Oke. Yang dapat keuntungannya paling pertama menurutku adalah lu nggak suntuk di ITB. Nggak suntuk di ITB, kuliah nggak capek kuliah terus. Karena kalau misalnya udah ketemu teman, ketemu anak-anak KMPN yang lain itu bakal ngobrol kan. Dan kebetulan aku orangnya suka ngobrol kan. Jadi kayak pikiran tuh langsung encer, langsung enak. Pikirnya langsung nggak terbebani lah ceritanya. Kemudian ya seru aja nggak sih, kayak misalnya lu ngerjain sesuatu sampai malam tapi bareng-bareng gitu. Lu kalau misalnya sama-sama butuh ngerjain, lu pilih mana? Lu ngerjain sendiri atau lu ngerjain bareng-bareng? Ya pasti lu pilih ngerjain bareng-bareng kan, karena ya lu jadinya lebih terinspirasi untuk mengerjakan juga. Karena kalau sendiri paling bawaannya tidur kan. Iya. Kemudian ya seru ininya aja sih. Beneran seru bondingnya sih kalau KMPN itu mah sebenarnya. Seru ngobrolnya, komunitasnya yang seru. Kalau proker ya ikutin aja. Kalau proker mah kayak ada yang seru, ada yang difokuskan untuk keseruan, ada yang difokuskan untuk pemahaman atau kepintaran, ada yang difokuskan untuk menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswa.
tahu kan PPP mahasiswa kan, salah satunya adalah kita harus kembali ke masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya pakai kayak ada apa di desa, itu kan kayak KMPN turun ke desa langsung bakti sosial. Nah, itu kan untuk menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswa. Kalau misalnya portal kan kayak acara olahraga diadu perangkatan tuh. Tespral, Apollo, Wyvern kalau nggak salah kemarin. Diadu bertiga, siapa yang menang ya. Itu seru-seruan aja nggak sih? Nonton lawan orang yang udah dikenal tapi adu supporteran juga, adu teriak-teriakin gitu kan. Itu seru banget sih. Kemudian ya untuk kepintaran ya inilah yang dari si divisi akademi. Biasanya mereka tuh bakal ngebuat suatu bukan drive, mereka bakal tutor setiap sebelum ujian. Dan itu yang tutorin bakal kating-kating ya kan. Dan ya itulah, jadi work life balance-nya dapet. Kemudian divisi keilmuan tuh bakal sering bikin kajian. Ya kalau kalian lihat di IG-nya KMPN yang tentang supersonic, itu adalah hasil kajiannya si divisi keilmuan. Dan akademik beda ya? Beda. Keilmuan tuh maksudnya keilmuan, gua nggak tahu ya BPP-nya sekarang gimana ya, tapi akademi itu mengurus akademinya perkuliahan. Jadi mata kuliah semester 3, 4, 5, 6 7, 8 juga kan? Nggak tahu kalau 7, 8 3, 4, 5, 6 itu diurus sama akademi. Sama drive soal kalau misalnya dapat dari dosen biasanya dimasukkan ke situ. Kemudian kalau misalnya keilmuan itu biasanya isu dirgantara, isu dan ancaman, kondisi dan proyeksi. Kadang harusnya udah dapat di Sonic. Ya itu. Jadi beneran itulah. Kalau misalnya untuk keilmuan itu beda ya, keilmuan sama akademik. Oke, cukup. Ada yang mau ditanya? Aku belum nanya. Nanti dikira Kak. Jadi kan tadi udah disebutin Wisokto gitu. Dari Master Petra sendiri pernah kering di Wisokto nggak? Atau ikut jadi bagian apa gitu di Wisokto? Oke. Jadi di Wisokto itu kalau Wisokto tahun lalu aku tuh nge-staff bagian produksi, ngerjain yang ini yang mega prop, ngerjain mega prop Wisokto tahun lalu tuh yang digerek-gerek. Kalau yang Wispril kemarin aku LO tapi dalam tanda kutip wakilnya si Kabid Relasi. Jadi ya itulah kalau untuk kewisudan di KMPN. Kalian udah ngambil, ini kan ada rencana ikut kepanitiaan Wisop? Ya, ada. Ini belum oprek ya? Tapi belum oprek, kan baru kemarin kepilih Kawis ya kan? Belum oprek, tapi ada rencana ikut? Ada harusnya. Kalau saranku ikut sih, karena itu bakal jadi proker pertama yang, bukan proker ya, maksudnya kepanitiaan pertama yang benar-benar kalian ikutin gitu. Dan benar-benar ngerasain gimana serunya nguli bareng-bareng. Waktu itu Megaprop bikin berapa lama tuh? Sama apa? Kesulitan gitu, apa gitu? Atau bukan? Ya kesulitan dan juga gimana keberjalanannya Megapropnya gitu. Akhirnya kan sukses kan? Ya. Jadi Megaprop itu sebelumnya ngerjainnya kapan ya? Waktu kami lagi Supersonic. Waktu kami lagi di masanya kalian sekarang. Itu kami udah ngerjain. Tapi ingat ya, ada perbedaan timeline antara tahun ini dan tahun lalu. Karena ada pergeseran jadwal perkuliahan juga kan. Kita kan kalau tahun lalu tuh kalau nggak salah masuknya bulan 8 kan? 18 Agustus adalah terakhirnya. Ini 19 Agustus tuh udah masuk kuliah kalau nggak salah. Dan tahun ini kan ada shift lah. Ada pergeseran, makanya ya agak berbeda yang kalian rasakan sekarang. Tapi kami ngerjainnya waktu kami lagi di Supersonic. Lalu waktu itu sering ada kuis dadakan gitu. Oh enggak, lagi masanya sering hujan tiba-tiba. Dan itu tuh kami tuh jadinya sering sakit-sakitan. Jadi kayak ya udah, kadang
jadinya produksi itu dipegang sama anak testralnya. Kenapa? Karena kami Apollo-Apollonya itu kayak belum terbiasa gitu loh, kayak tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu. Tadi kan Master untuk Wisokto di properti, bukan produksi, kalau di Wispril di relasi. Menurut Master itu yang paling rekomendasi join itu apa? Itu dia yang mau tanya. Tergantung lu mau ngapain. Semuanya ada kalau lu mau mengambil. Gue nggak bisa ngomong paling seru yang mana karena perspektif seru tiap orang itu beda-beda. Ada orang yang serunya itu nguli, ada orang yang serunya ngobrol, ya kan? Yeah. Ada juga orang yang serunya itu ngerancang acara. Makanya kayak ya kalau misalnya nguli ya kayak serunya ya lu langsung kerjain di tempat. Kalau misalnya lu kayak ngobrol, lu serunya ya gini, suka ngomong. Kalau misalnya ngerancang acara, lu serunya lu bisa menuangkan ide-ide acara lu, gitu kan. Jadi gua nggak bisa bilang paling ini yang mana, paling recommended yang mana, tapi gue bisa bilang semuanya recommended. Bahkan kalau lo jadi lapangan pun itu bakal recommended. Itu bakal seru banget. Jadi keamanan Sonic seru gak? Keamanan Sonic? Aduh, gimana ya? Seru sih, apalagi ngeliat ada orang nangis waktu itu kan. Aduh. Oh iya. Satu pertanyaan. Impresi ke Artemis. Hah? Wow. Impresi Artemis gimana? Ini lo mau gue ngomong diperhalus atau gue ngomong apa adanya? Apa adanya. Yakin apa adanya? Ya. Lu pada tuh gimana ya? Lu pada kayak nggak nangkep inti dari apa yang inti dari forum itu apa? Gue bisa bilang itu. Lu pada nggak nangkep inti dari forum itu apa? Dan gue tahu dan gue memaklumi karena kalian bukan panitia. Tahun depan kalian bakal merasain. Dan tahun depan kalian bakal tahu apa intinya. Jadi intinya forum tuh bukannya pembalasan kayak kami dulu digini jadi kalian harus gitu, enggak. Itu adalah suatu hal yang salah. Dan gue nggak perlu jawab sekarang, tapi selanjutnya kalian pasti bakal merasakan hal yang sama dengan yang gue rasakan. Kalau gitu kayak apa aja yang bisa dikembangkan, kayak apa aja yang bisa diperbaiki dari angkatan? Apa yang bisa diperbaiki? Apa ya? Yang pertama apa ya kalau kayak waktu itu? Lupa. Bukan, jangan itu. Itu udah gak penting lagi sekarang. Ini jangan apatis. Jangan apatis. Kalian kalau ke teman tuh ya teman sakit misalnya, jangan ditanya doang. Kayak gue tuh sama adalah beberapa lah. Bocah sakit gue langsung datengin kamarnya langsung. Ini kunci pagar berapa? Gue langsung datengin aja langsung kamarnya. Oh kenapa ini mau dibawa rumah sakit gak? Ya udah rupanya ternyata benar-benar perlu dibawa ke rumah sakit, jadinya dibawa ke rumah sakit. Ya itu benar-benar suatu hal yang harus kalian perhatiin. Kemudian kalau misalnya teman kalian ini ya misalnya satu orang tiba-tiba dimarahin dosen, lalu dimarahin kan, disuruh keluar. Ya kan dia langsung keluar, tasnya ketinggalan. Ya pas sudah kelar kuliah dibawain lah tasnya ke bawah. Jangan ditinggalin aja di kelas. Kirain ikut tinggal bareng. Oh enggak lah, itu kan udah beda kepentingan sebenarnya kan. Itu kan udah masalah pribadi, tapi lu bisa bawain tasnya ke bawah kan. Misalnya dia lagi udah mendekati akhir kuliah, dia tiba-tiba sakit perut ke toilet. Lalu tiba-tiba kelas kelar. Ya udah bawain aja tasnya sekalian keluar, chat di grup. Ini tas lu sama gua ya. Gua di sini gitu. Itu ada suatu hal yang harus dikembangin. Kemudian apa ya? Mindsetnya masih agak salah sih sebenarnya. Mindset nggak tahu ya. Gua ngerasa kalian kan ini ya SMA kalian kan online, offline tiba-tiba udah kelas 3 dan kuliah TPB Jatinangor. Nah, gue nggak tahu ini karena kita berbeda kondisi, tapi gue merasa kalian tuh kayak karena terlalu sering menjadi kakak tingkat, belum tahu rasanya jadi adik tingkat. Padahal tuh menjadi adik tingkat tuh bukan hal yang jelek loh. Kayak banyak insight yang bisa lo dapet gitu loh. Itu hal yang kalian kurang. Makanya kemarin banyak eval-evalan di Sony kalian tuh ya
mindset yang kami pikirin tuh itu, dan kami berjalan dengan asumsi itu, gitu aja. Jadi beneran gara-gara perbedaan kondisi juga sih sebenarnya. Tapi gue yakin kalian bakal bisa berkembang. Gue soalnya udah ngeliat Ataya perkembangannya gila banget. Ngacor banget. Udah? Gue terakhir dulu. Tadi kan kalau yang gue tanya apa yang didapat dari KMPN baru dari ini kan komunitasnya. Kalau dari programnya sendiri yang paling master rasa kena banget impactnya itu apa? Dari Sonic sampai sekarang. Dari Sonic sampai sekarang. Oh, berarti dari aku di Sonic. Program yang paling kena impact-nya adalah company visit. Kenapa? Bayangin lu kuliah, lu dapat izin dari prodi untuk ikut company visit, naik bus, dibayarin, tiba-tiba nyampe GMF, Garuda Maintenance Facility Jakarta. Masuk ke hanggar, ngeliat pesawat Citylink dan Garuda yang diperbaiki, dijelasin sama di route-nya GMF, ini lagi ngapain, dan banyaklah insight-insightnya. Itu company visit itu adalah suatu hal yang benar-benar membuka wawasan banget tentang industri. Apalagi kata orang kan industri di Dirgantara di Indonesia kan sangat tipis ya. Jadi itu benar-benar membuka wawasan banget. Dapat konsum dapat dong. Itu sehari doang ya? Nggak nginep. Kenapa? Karena kalau nginep kemungkinan nggak bakal di ACC sama prodi. Lagian kan kalau company visit itu harus ada satu dosen yang ikut. Kalau dosennya ikut sampai nginep, berarti dia nggak bisa ngajar tuh besoknya. Kewajiban dia sebagai dosen nggak terpenuhi juga, jadi nggak bisa. Jadi benar-benar pergi pagi pulang sore. Tapi itulah kan ya dibayarin ya. Lagian ke Jakarta juga bukan yang jauh-jauh banget, paling berapa jam? 3-4 jam ya. 3-4 jam kalau sampai ke GMF-nya. Karena kan di tol baru kan di Jakartanya itu. Iya. Itu aja sih. Itu kalau yang company visit itu per berapa bulan atau per berapa? Biasanya 2-3 kali setahun, 2-3 kali per kepengurusan. Dan itu biasanya ada batasan berapa orangnya. Jadi kayak ya form keluar cepet-cepetan ngisi. Kuotanya berapa tuh? Tergantung, bisa si perusahaan menyetujuinya membawa berapa orang. Tergantung. Pas GMF berapa? 100 ada nggak? Nggak bakal nyampe sih. 50? 30-40an. Oh, itu tapi ini ya berarti dari 3-4 angkatan gitu atau satu angkatan doang? 2-3 angkatan. Jadi kalau kemarin tuh kami Apollo, Testral sama Wyvern paling banyak dari Testral, kedua Apollo, lalu Wyvern paling sedikit karena mereka kan udah lama juga di sini ya. Jadi kayak, dan biasanya orang kalau udah ikut company visit sekali tuh kayak ngasih jalan ke yang lain juga. Jadi supaya nggak jangan maruk lah istilahnya. Itu sih. Kalau ada company visit, aku saranin minimal 1 kali selama kalian di KMPN ikutin dah. Bakal seru banget. Sama mungkin ada apa di desa, itu juga suatu hal yang itu gue nggak ikut ya, tapi gue dengarnya seru sih. Datang ke desa mana itu ada curugnya, berenang bareng-bareng sama warlock, sama anak-anak desanya. Bentar, oh ya mau nanya nih tentang yang desa-desa nih. Desa-desa itu diadainnya berapa kali dalam setahun gitu? Atau itu kayak? Yang pasti tiap kepengurusan ada 1 atau 2 kali nggak tahu, karena beda kepengurusan. Terus desa yang nentuin desanya itu pengurus desanya tuh? Enggak, atau KMPN-nya dengan melakukan kajian mereka nentuin mau ke desa mana kan. Lalu kayak habis itu tinggal minta izin, kalau di ACC ke sana udah. Desanya tuh kayak apa? Kunjungin, kayak pernah dikunjungin sebelumnya terus dikunjungin lagi atau biasanya beda desa? Diusahakan beda desa sih. Biasanya diusahakan beda desa supaya apanya lebih cakupannya lebih luas. Kalau yang ngurus ada apa di desa itu apa bagian dari yang mana? Bidang eksternal divisi pengabdian masyarakat. Paling jauh pernah Paling jauh sampai Jawa berapa? Jawa Timur, Jawa Barat? Enggak.
Gak sejauh itu sih, paling kan lupa sih aku kayak paling jauhnya kemana ya, karena berangkatnya ya pada akhirnya berangkat sendiri gitu, berangkatnya naik kendaraan pribadi. Cuman ya kan yang diambil bondingnya juga ya sebenarnya, ambil seru-serunya aja nggak sih, sama kayak Sony ambil seru-serunya aja kan, ya kan di Terror Rainbow juga ambil seru-serunya aja kan. Iya, ambil seru-serunya aja. Serunya. Nah, itu Nah, ada yang mau tanyain atau cukup? Oh, itu. Cukup. Nah, tutup. Baik, terima kasih Master Petra atas insight-insightnya yang sudah diberikan, sangat-sangat bermanfaat. Di sini mungkin kita cukupkan dulu wawancaranya. Terima kasih juga. Kalian ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Master.